Om Swastiastu, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan baik. Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang pendidikan agama Hindu dengan materi Dharma kita kelas 1. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian sehat semua ya. Selalu patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, dan selalu pakai masker. Nah, pada kesempatan kali ini, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa belajar. Doa belajar mulai. Om Purwijato Brahmano Brahmacari Dharma Wasana Stapa Sodatistat Tasmajatam Brahmanam Brahma Lejestam Dewasa Sarve Amartena Saka. Oke, anak-anak, demikian tadi. Selanjutnya kita menginjak ke materi. Apa yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini? Yang pertama yaitu tentang pengertian Dharma kita. Yang kedua tentang jenis-jenis Dharma kita. Yang ketiga tentang contoh Dharma kita. Dan yang keempat tentang manfaat Dharma kita. Nah, sebelum kita membahas materi, nah, ini Ibu ada pertanyaan. Nah, siapa yang suka bernyanyi? Nah, tentunya kalian semua suka bernyanyi ya. Nah, kira-kira lagu apa yang sudah kalian nyanyikan? Oke. Anak-anak pernah dengar lagu Meong Meong? Atau mungkin lagu Putri Cening Ayu? Tahu nggak dari daerah mana ya? Ya benar, dari Bali. Nah, mungkin juga kalian ada yang mendengar lagu Ilir-Ilir, lagu Cublak-Cublak Suweng. Dari daerah mana itu? Ya, dari Jawa ya. Nah, selanjutnya lagu-lagu daerah lain, misalnya lagu Ondel-Ondel. Dari mana? Oke, dari Betawi. Kemudian lagu Manuk Dadali dari mana? Ya, tuh dari Jawa Barat. Nah, selanjutnya lagi Butet, yaitu lagu yang dari Sumatera Utara. Nah, jadi Ibu yakin kalian semua suka bernyanyi. Nah, sekarang apa hubungannya ya bernyanyi dengan materi kita kali ini? Nah, mari kita simak penjelasan materi berikut ini, yaitu tentang pengertian Dharma kita. Nah, Dharma kita itu berasal dari kata apa? Nah, Dharma kita berasal dari kata Dharma dan kita. Nah, Dharma sendiri artinya apa ya? Dharma itu artinya aturan hidup, bisa juga kewajiban, bisa juga keadilan, kebaikan, kebenaran, kesucian, dan juga agama. Sedangkan kita, artinya apa kita? Nah, kita artinya nyanyian atau lagu. Nah, jadi tadi yang suka bernyanyi. Nah, di sini sama juga dengan melakukan dharma kita atau menyanyikan lagu-lagu. Tapi di sini yaitu dharma kita yaitu lagu. Apa dharma kita kalau digabung? Nah, jadi yaitu nyanyian tentang aturan hidup, bisa nyanyian kewajiban, nyanyian keadilan, nyanyian kebaikan, nyanyian kebenaran, nyanyian kesucian, atau juga nyanyian keagamaan. Oke, sampai di sini materi yang pertama. Nah, nanti anak-anak bisa menuliskan materi ini, rangkum kembali dalam buku kalian. Nah, selanjutnya kita menuju ke materi yang kedua, yaitu tentang jenis-jenis dharma kita. Nah, Dharma kita dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah sekar agung. Yang kedua sekar madya.
yang ketiga sekar alit, dan yang keempat sekar rare. Nah, jadi dharma kita dibagi menjadi berapa bagian anak-anak? Jadi 4 ya. Nah, selanjutnya untuk sekar rare sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama ada sekar gendeng rare, yang kedua ada gendeng jejangeran, dan yang ketiga ada namanya gendeng sangyang. Nah, jadi sekar rare ini dibagi menjadi berapa anak-anak? Ya benar, jadi 3 bagian. Nah, selanjutnya kita menuju ke materi selanjutnya, yaitu yang poin ketiga. Apa itu? Nah, yaitu tentang contoh dharma kita. Contohnya apa aja? Nah, tadi kalau udah nyebutin sebagian. Dharma kita yang jenis yang pertama yaitu sekar agung. Nah, sekar agung sendiri sering disebut sebagai kekawin atau wirama. Nah, contoh-contoh yang termasuk sekar agung contohnya adalah sloka dan palawakya. Nah, seperti apa sloka dan palawakya? Nanti kita bahas. Nah, selanjutnya yang kedua adalah sekar madya. Contohnya apa? Nah, sekar madya di sini disebut juga sebagai tembang tengahan. Contohnya adalah kidung warga sari. Nah, kidung ini sering kita dengar saat sembahyang. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah jenis dharma kita yang ketiga yaitu sekar alit. Sekar alit disebut juga sebagai geguritan, pupuh atau tembang. Nah, di sini contohnya adalah pupuh mijil, pupuh kinanti, dan pupuh dandang gula, dan ada pupuh-pupuh yang lain. Nah, selanjutnya kita ke jenis dharma kita yang keempat yaitu sekar rare atau sering juga disebut sebagai lagu anak. Nah, di sini contohnya seperti lagu meong-meong yang dari Bali, Putri Cening Ayu dari Bali. Nah, tadi juga ada lagu-lagu daerah dari daerah-daerah yang lain. Nah, ini adalah contoh-contoh dharma kita. Nah, sekarang kita ke contoh dharma kita lebih spesifik ya, kita lihat. Yaitu contoh dari sekar agung. Nah, tadi ada sloka. Nah, di sini Ibu ambilkan sloka yang berasal dari kitab Bhagavad Gita bab 4 sloka 8. Oke, ini ya sloka memakai bahasa Sanskerta. Nah, selanjutnya kita ke palawakya, termasuk juga sekar agung. Nah, Ibu ambilkan dari kitab Sarasamusaya sloka 37. Ini memakai bahasa Jawa Kawi. Nah, selanjutnya kita menuju ke contoh dari sekar madya. Jadi tadi ada kidung warga sari yang dinyanyikan setiap awal sembahyang. Nah, ini kidungnya. Nah, Ida Ratu. Nah, ini lagunya ya. Kalian sering dengar ya. Nah, kemudian kita menuju ke sekar alit, ada pupuh dandang gula. Nih pupuhnya. Selanjutnya kita menuju ke sekar rare ya. Tadi ada lagu anak, contohnya adalah meong-meong. Ya, ini ya liriknya. Ada meong-meong. Nah, selanjutnya kita menuju ke poin yang keempat, yaitu tentang manfaat dharma kita. Nah, anak-anak setelah kita tadi mempelajari tentang dharma kita, kemudian kita belajar contoh-contohnya, dan besok kita akan menyanyikannya. Manfaatnya apa sih? Nah, dari dharma kita itu kita akan menghaluskan jiwa dan hati nurani kita. Nah, jiwa dan hati kita menjadi halus. Nah, anak-anak, demikian tadi materi tentang dharma kita. Selanjutnya untuk memperdalam dan mengetahui kemampuan kalian tentang materi ini, kalian bisa menjawab atau melakukan latihan-latihan soal yang Ibu gabung dalam link ini. Bisa kalian buka dan kalian kerjakan di sini. Nah, nanti latihan soal-soalnya ada yang seperti ini. Ada latihan 1, ada soal latihan 2, dan ada soal latihan 3 dan 4. Nanti dalam link ini akan digabung soal 1 sampai 4. Oke, nanti selamat mengerjakan setelah materi ini selesai. Oke. Anak-anak, setelah kita selesai, marilah kita tutup
pertemuan pada kali ini dengan mengucapkan doa selesai belajar. Ambil sikap asana, doa selesai belajar, mulai. Om Dewa Suksma Parama Acintya Yanamah Swaha Sarwa Karya Prasi Dantam. Om Santi 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 Om. Demikian anak-anak, terima kasih. Selamat belajar dan semoga kalian selalu sehat dalam lindungan Ida Sang Hyang Widi Wasa.